Kisah dua anak Nabi Adam, Kabil dan Habil menjadi salah satu kisah yang sangat terkenal hingga saat ini. Dikisahkan bahwa Kabil membunuh saudaranya Habil atas bisikan iblis karena merasa iri hati. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke bumi, mereka kemudian menjalani kehidupan di tempat yang baru dan mulai beranak pinak. Hawa melahirkan dua pasang anak kembar, laki-laki dan perempuan, yang diberi nama Kabil, Iklima, serta Habil dan Labuda. Kabil merupakan saudara kembar dari Iklima, sementara Habil merupakan saudara kembar Labuda. Setelah mereka berempat sudah balik, Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk mengawinkan anak-anaknya yang tidak sekandung. Kabil dinikahkan dengan Labuda dan Habil dinikahkan dengan Iklima. Namun, Kabil merasa dengki karena Habil dapat menikahi saudari kembarnya Iklima, sedangkan dia harus menikahi Labuda, saudara kembar Habil yang tidak secantik Iklima. Karena keduanya tidak ingin mengalah, Nabi Adam yang tidak ingin melanggar anjuran dari Allah pun memerintahkan kedua putranya untuk berkurban agar dapat mengambil pilihan terbaik. Kabil dikisahkan mempunyai ladang pertanian, sementara itu Habil mempunyai peternakan kambing. Mereka berdua pun menyerahkan kurbannya berdasarkan perintah Allah. Saat itu, Habil mengorbankan hewan ternaknya yang paling gemuk, sedangkan Kabil mengorbankan tanaman hasil pertaniannya dengan kualitas paling rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan api sebagai petunjuk dan tanda bahwa ia telah menerima kurban dari kedua putra Adam. Api itu menyambar kurban dari Habil. Mengetahui kurban saudara kembarnya diterima sedangkan dia tidak, Kabil semakin tersulut amarah. Dia lalu berkata kepada Habil, "Sungguh aku benar-benar akan membunuhmu hingga engkau tidak jadi menikahi saudara perempuan kembaranku." Habil pun menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Ketika Habil menerima ancaman pembunuhan dari saudaranya, ia pun hanya berkata tidak akan balas membunuh Kabil. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Artinya, "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." Sikap Habil mengajarkan kepada manusia bahwa barang siapa yang bertakwa maka ia akan mulia di sisi Allah. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Maidah 27-31, diceritakan bahwa Kabil yang gelap mata akhirnya membunuh saudaranya sendiri, Habil. Sebagian ulama menyebutkan, setelah membunuh Habil, Kabil memanggul jenazah Habil selama 1 tahun, sementara sebagian ulama lainnya menyebutkan 100 tahun. Hingga suatu ketika Allah mengutus 2 ekor burung gagak yang bertarung sehingga salah satunya mati. Atas kuasanya, Allah memperlihatkan burung tersebut dalam keadaan yang sama, yang mana burung yang masih hidup menggali tanah dan memasukkan bangkai burung gagak yang telah mati ke dalamnya. Kabil yang saat itu menyaksikan pergulatan kedua burung gagak tersebut segera meniru apa yang telah dilakukan mereka. Kabil berkata, "Duhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Kabil kemudian menguburkan jenazah Habil. Karena peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi tersebut, maka Allah pun menurunkan firman tentang larangan saling membunuh. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Artinya, oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.
Dari peristiwa perselisihan Kabil dan Habil ini, maka umat muslim dapat mengambil hikmah bahwa sifat dengki dan rasa iri hati hasad dapat membuat hati manusia keruh. Jika sifat tercela ini tidak dihilangkan, maka di kemudian hari bisa membuat manusia terpecah belah dan saling memusuhi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari sifat hasad ini.